Kemudian agenda kita pada pagi ini adalah yang pertama, What's New di NE Camp 1953. Ya, mungkin saya tidak akan tampilkan semua karena kendala waktu juga. Yang berikutnya adalah What's New di NE Camp 1980 atau versi yang paling terakhir di NE Camp. Kemudian yang terakhir adalah kita alokasikan waktu untuk tanya jawab. Baik. Yang pertama adalah apa sih yang baru di NX 1953 atau satu versi di bawahnya 1980. Yang pertama, ini adalah peningkatan secara umum untuk NX 1953 yaitu adanya face attribute pada blank geometry. Jadi kalau kita awal membuat program, kita akan membuat geometri berupa blank. Nah, di NX 1953, NX sudah otomatis menambahkan face attribute untuk blank geometrinya. Misalkan kita membuat blank geometri berupa silinder seperti ini. Kemudian di silindernya akan otomatis ditampilkan tulisan seperti ini, yaitu topnya, kemudian bottomnya, kemudian di silindernya akan otomatis muncul. Begitu pula kalau kita membuat blank berupa blok, nah itu pun juga akan muncul atributnya, yaitu topnya, bottomnya, kemudian right, left, front, dan lain sebagainya. Nah, hal itu akan memudahkan user atau pengguna untuk mengidentifikasi yang mana sih yang front, yang mana sih yang back, dan lain sebagainya. Kemudian masih tentang blank geometry, yaitu di NE 1953 kita bisa memunculkan PMI-nya, ya, PMI on blank geometry-nya. Nah, PMI ini adalah kepanjangan dari Product Manufacturing Information. Jadi pada blank geometry akan muncul seperti annotation, ya, kalau di drafting akan muncul berapa panjangnya, kemudian berapa panjang dari partnya, kemudian berapa stoknya, nah, dan lain sebagainya. Nah, hal ini pun akan mempermudah user untuk mengidentifikasi berapa sih ukuran dari blanknya, kemudian berapa sih stok antara blank dengan si partnya. Ini akan nanti saya tunjukkan pada live demo berikut ini. Nah, kemudian di samping kita bisa ada attribute maupun PMI di blank geometry, di NX 1953 juga bisa dengan lebih mudah untuk positioning MCS atau Machine Coordinate System. Nah, kita tinggal klik saja di sini, ya, ini yang baru origin location, kita bisa specify on blank kah, atau on part kah. Nah, kemudian kita tinggal pilih lokasi yang kita inginkan pada blank maupun part geometrinya. Nah, saya akan tunjukkan pada Bapak-Bapak seperti apa sih yang baru di NX 1953 tadi. Oke, apakah screen saya sudah terlihat, Pak? Mohon info. Kelihatan. Kelihatan ya. NX-nya udah kelihatan ya, Pak ya. Oke, Kelihatan, nah, Pak. siap. Oke, saya coba close dulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya dua buah bentukan geometri. Yang pertama saya bikin silinder untuk benda-benda bubut, kemudian yang berikutnya saya bikin kotak seperti ini untuk benda-benda miling. Yang pertama saya bikin yang silinder dulu, yang turn. Nah, di sini partnya adalah bulat, silinder. Kemudian saya buat blanknya. Untuk cara pembuatan blanknya sih masih sama seperti NX yang sebelumnya, ya. Kita pilih misalkan kita mau bonding silinder, kita tinggal pilih list bonding silindernya. Kemudian dia akan membuat satu bentukan
blank dari diameter terluar dari part geometri kita. Kemudian kita bisa adjust lagi berapa blanknya, misalkan diameter partnya itu diameter terluarnya 60,9. Nah, kita bisa lebihkan, misalkan saya mau diameter 70 misalkan blank saya. Kita tinggal set di sini 70. Kemudian berapa panjangnya? Misalkan di sini 122, saya mau tambahin let's say 150 mili. Nah, di sini akan ada positioningnya ya. Jadi dari distance minus, distance plusnya akan muncul di sini. Kalau misalkan kita mau set distance depannya, ya kita tinggal isi di sini 2 mili ke depan. Kemudian yang baru adalah di sini, ya kita bisa create blank geometry as a body atau as a component. Kalau as a body, jadi nanti akan muncul di path navigator, ya di sini akan ada tambahan geometri berupa blank cylinder tadi. Atau kalau kita create as komponen, maka dia akan dibuatkan satu buah komponen di assembly navigator di sini. Oke, let's say saya pilih yang body, kemudian yang baru lagi adalah kita bisa display part box dan display PMI di sini. Ini yang baru. Kalau sudah, kita tinggal OK. Nah, yang baru adalah seperti ini. Jadi kita bisa tampilkan berapa sih panjangnya, 150, kemudian panjang partnya 122,5, kemudian di diameternya juga akan muncul identifikasi berupa PMI, yaitu part diameter, dan part blank diameternya yaitu 70. Kemudian tadi di awal slide ini ada namanya atribut tadi, ini akan ada tulisan di sini top dan bottom, dan juga di tengah-tengah akan ada tulisan silinder. Mungkin nggak begitu kelihatan. Nah, di sini ada tulisan silinder. Nah, begitu pula kalau misalkan kita cek yang kotak di sini, ya. Kita buat blank geometry, bounding block misalkan, kemudian saya set misalkan panjangnya 350, lebarnya 350, kemudian tingginya mungkin berapa ya, 200. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan Z-nya mau saya lebihkan 5 mili, seperti ini. Jika saya lakukan hal yang sama, nah tadi kan saya buat as a body, misalkan saya buat komponen, ya saya tinggal pilih di sini as a komponen. Jika saya OK, dan saya OK lagi, maka di sini akan muncul satu buah komponen baru, yaitu blank geometry kotak yang tadi kita sudah buat. Untuk blank geometry yang silinder akan muncul di path navigator karena kita create as a body di sini ya. Oke, nah di sini di blank geometry yang kotak tadi pun juga sudah akan muncul atributnya, yaitu top, kemudian bottom, front, right, left, dan lain sebagainya. Begitu pula untuk PMI-nya pun akan muncul secara otomatis di sini. Nah, sehingga user akan bisa jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi berapa sih blank saya. Nah, kita tinggal lihat di PMI-nya di sini. Begitu pula untuk height-nya pun juga akan muncul di sini. Height dan height. Nah, kemudian di slide yang ketiga yaitu positioning dari MCS tadi ya. Nah, positioning dari MCS, cara melakukannya pun sama seperti NX yang sebelumnya, cuman yang beda adalah yang baru di sini, yaitu origin location. Nah, kalau origin location kita bisa pilih apakah kita mau taruh MCS kita, misalkan yang pertama di blank. Jadi akan muncul seperti ini, ya, machine coordinate system, dan ada gambarnya di sini. Nah, kita tinggal pilih saja, kita mau taruh dia di mana, di frontnya, atau di centernya, atau di bottomnya. Akan muncul seperti ini. Akan jauh lebih memudahkan kita untuk positioning MCS dengan menggunakan NX 1953 ke atas. Atau misalkan saya mau taruh di, tadi kan di blank ya, kalau misalkan di blank itu kita tinggal set di sini misalkan. Nah, kalau kita lihat dari samping,
Nah, posisinya akan ada di sini. Dia berada di top dari blank-nya. Tetapi kalau kita set on part, ya misalkan saya set dia di sini, maka dia akan diletakkan di center dari top dari part-nya. Kemudian kita tinggal oke saja. Nah, ini akan jauh mempermudah user untuk menentukan di mana sih mau diletakkan MCS-nya. Nah, begitu pula kalau misalkan benda kita berupa blok atau kotak seperti ini pun juga sama. Kita bisa positioning di blank-nya atau di part-nya. Misalkan saya mau positioning di part-nya, saya tinggal pilih on part box, kemudian saya mau taruh di mana? Di center kah? Atau di pinggir kah? Atau di tengahnya sini? Dan lain sebagainya. Atau mungkin di tengah-tengahnya sini. Nah, kita tinggal pick posisi-posisi yang ada di gambar ini. Dan kita tinggal klik OK. Nah, maka MCS sudah berada di tengah-tengah dari part geometri yang kita sudah buat. Nah, mungkin ini lebih mudah ya dari NX yang lama. Mungkin kita kalau NX yang lama kita harus bikin mungkin harus bantu di sini. Nah, kita tinggal tentukan kalau NX yang baru kita tinggal spesify di sini saja. Oke, mungkin itu untuk easier positioning of the workpiece to a fixture. Oke, kemudian berikutnya adalah planar deburring. Nah, di NX 1953 ya, user atau pengguna NX bisa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat dalam membuat program chamfer atau debur, Pak. Jadi deburring itu adalah chamfer. Nah, kita tinggal klik program planar deburring dan kita tinggal spesify saja berapa kita mau kasih ukuran chamfer. Seperti itu. Nah, dengan adanya planar deburring atau planar chambering di NX 1953 ke atas ini, kita bisa reduce programming time lebih dari 95%. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan seperti apa sih planar deburring ini di NX. Saya close dulu. Misalkan saya punya benda seperti ini ya. Nah, kalau di NX 1953 untuk membuat planar deburring, kita tinggal pilih di sini. Dia ada yang baru yaitu planar deburring. Ya. Nah, untuk planar deburring kita bisa menggunakan cutter ball mill atau kita bisa gunakan cutter chamfer mill. Nah, di sini sudah ada satu sampel yaitu planar deburring. Programnya seperti ini. Ya. Nah, kita tinggal definisikan saja berapa kita mau kasih chamfernya, misalkan 0,5. Nah, kita tinggal generate saja. Dia akan membuat chamfer di bagian-bagian yang tajam, di edge-edge yang tajam di benda kerja kita. Nah, kemudian di tempat di sini tidak ada toolpath untuk debur atau chamfernya karena jika dilakukan chamfer di sini maka akan ada collision antara top atau apa namanya tip dari toolnya ke benda kerja, maka dia tidak akan ada toolpath di sini. Kemudian kita juga bisa tentukan area mana yang mau kita chamfer. Misalkan saya mau bagian ini saja, ya saya tinggal specify cut area di sini misalkan. Oke, saya oke. Kemudian saya generate, maka dia akan mengerjakan bagian yang ini saja. Atau misalkan saya mau mengerjakan, saya nggak mau yang bawah dikerjakan, ya saya tinggal specify cek geometrinya. Misalkan di bagian bawah nggak saya chamfer, misalkan. Saya tinggal specify cek geometri di situ, dan kita tinggal chamfer atau debur bagian yang tidak ada cek geometrinya. Kemudian
Misalkan saya mau ignore juga bisa. Jadi misalkan saya mau ignore hole kurang dari diameter 100% dari diameter cutter misalkan. Nah, dia tidak akan menchamber area-area tertentu yang kurang dari sama dengan diameter cutter. Misalkan diameter cutter 10, ya dia tidak akan menchamber area-area tertentu yang kurang dari diameter cutternya. Kira seperti itu untuk planar deburring, sangat mudah dan sangat cepat. Oke, kemudian berikutnya di NX 1953 yang baru adalah namanya proses patterning ya Pak ya. Jadi proses patterning ini mirip seperti modeling ya, kita array, kita instance feature. Nah, ini juga sama. Nah, dengan proses patterning ini operation kita bisa kita pattern atau kita bisa array berdasarkan pattern dari modelingnya kita. Jadi modeling kita sudah punya pattern, maka camp geometrinya bisa ngikut pattern yang ada di modeling. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan di live demo ini. Terus dulu. Nah, ini ada sampel untuk sebuah benda, kemudian ada 6 pocket. Nah, pocket ini dibuat dengan menggunakan pattern feature di sini. Awalnya hanya satu pocket saja yang di sini. Kemudian di pattern menjadi 6 buah pocket. Nah, kemudian saya cuman bikin satu cavity mill di sini, ya apapun itu ya, operationnya di sini cavity mill. Nah, kemudian kalau di NX yang sebelumnya kan kalau kita mau pattern kan di sini kita biasanya gunakan ini misalkan ya. Jadi kita objek, kita transform berapa, kita copy berapa gitu kan. Nah, kalau di NX yang 1953 ke atas, kita tinggal nyalakan saja patternnya di sini. Jadi kita edit, pattern feature-nya kita on-kan. Begitu kita on-kan, si cavity mill ini sudah otomatis langsung terpattern, mengikuti pattern dari modeling. Nah, hal ini akan jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah untuk mempattern dari sebuah operation karena sudah mengikuti pattern yang ada di modeling dan kita nggak perlu lagi mendefinisikan berapa jaraknya dan lain sebagainya karena dia ngikut apa yang ada di pattern modeling. Kita kira seperti itu. Oke, itu adalah apa yang baru di NX 1953. Kita nggak akan bahas semua karena mungkin keterbatasan waktu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke NX 1980. Nah, di NX 1980 ini kita bahas tidak semuanya juga, kita hanya bahas milling, turning, dan post-processing and simulation. Nah, yang pertama adalah multi-axis deburring atau multi-axis champering. Nah, kalau tadi di NX 1953 atau satu versi sebelumnya itu planar deburring atau planar champering, hanya bisa mengerjakan benda-benda planar saja. Nah, di NX 1980 ini sudah support untuk multi aksis maupun 3 aksis contouring. Nah, jadi proses pembuatan program debur atau chamfer itu bisa support untuk 3 aksis seperti ini atau bahkan 3+2 aksis, kemudian 4 aksis rotary ya. Jadi mesin-mesin yang ada tambahan rotary axis bisa kita lakukan multi axis deburring di NX 1980. Kemudian juga support juga untuk 4+1. Jadi ada tambahan 5, jadi 5 aksis ya, 4+1 aksis atau 5 aksis simultan seperti ini. Dengan adanya multi aksis deburring ini, proses pembuatan program chamfer atau debur akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat di NX 1980. Oh ya, untuk multi aksis deburring ini support untuk ball nose, kemudian taper atau lollipop tools. Ya. Jadi
seperti ini, kita bisa mengerjakan untuk 3 aksis, 4 aksis, dan 5 aksis. Yang multi aksis deburring ada di sini, ya, bentuknya seperti ini. Sama untuk 3 aksis, 4 aksis, maupun 5 aksis bentuknya, itu untuk ikonnya. Ya. Nah, seperti ini bentuk dari toolpath-nya. Ya, untuk 3 aksis, dia hanya bergerak based on Z aksis, atau 4 aksis, ya, dia bergerak mengikuti sumbu rotasi aksisnya, atau 5 aksis. Nah, untuk 5 aksis, ya, tool aksisnya menggunakan 5 aksis simultaneous, ya, seperti ini bentuk toolpath-nya. Kalau kita lihat pergerakan toolpath-nya, jadi untuk mesin-mesin 5 aksis bisa memproduksi atau bisa membuat program chamfer dengan jauh lebih mudah. Nah, ini adalah 4 aksis rotary. Nah, ini adalah 4 aksis. Ya, nah, ini adalah 4 aksis auto tilt, ya. Kalau 4 aksis auto tilt ini, jadi kombinasi antara 4 plus 1 aksis, jadi tetap jadinya 5 aksis. Untuk champering di sini dia 4 aksis, kemudian untuk pergeserannya dia ada tambahan aksis ke-5. Kalau mesin-mesin babak mungkin 4 aksis, ya, kita hanya gunakan yang 4 aksis saja. Itu sudah bisa digunakan untuk deburring 4 aksis. Kemudian ini adalah champering untuk 3 aksis. Ya, semua gerakannya 3 aksis, cuman yang bedanya sama yang 1953 yang tadi sebelumnya, itu planar. Kalau sekarang ini sudah support untuk benda-benda yang kontur. Sorry. Nah, kemudian di sini 3 plus 2, nah, ini pergerakannya akan menjadi 5 aksis. Untuk pergerakan champernya maupun untuk perpindahan dari cutternya. Nah, programnya di sini, multi aksis deburring. Kemudian kita tinggal pilih mau seperti apa pergerakan aksisnya. 3 plus 2 berarti nanti akan ada tambahan 2 aksis. Jika kita generate, nah, dia akan membuat pergerakan tool seperti ini. Ya, ini 5 aksis. 3 plus 2, tapi pergerakannya ini 5 aksis simultan. Seperti ini, ya. Pergerakannya, perpindahannya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan apakah kita menggunakan normal to contour atau fix to main axis. Nah, kalau kita gunakan fix to main axis, ya, dia akan mempertahankan aksis Z-nya. Kemudian jika ketemu collision, maka dia akan tilting secara otomatis seperti ini. Nah, di sini dia akan Z, ya, dia menggunakan Z-aksis untuk pergerakannya, tetapi begitu ada collision, nah dia akan miring secara otomatis. Seperti ini, sehingga toolnya masih tetap aman, tapi pergerakannya sudah 5 aksis. Kemudian traverse type-nya kita bisa gunakan blend spline atau clearance seperti biasa. Nah, kalau blend spline ini yang baru, jadi pergerakannya berupa spline seperti ini, ya, sehingga mempercepat waktu perpindahan dari cutter. Dan untuk clearance, ya, mungkin mirip seperti NX yang sebelumnya, ya, ada automatic plane, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Nah, yang berikutnya adalah rotary roughing. Rotary roughing operation untuk 4 aksis rotary. Kalau di NX yang sebelumnya mungkin kita agak kesulitan, ya, untuk membuat program roughing untuk rotary aksis atau 4 aksis. Nah, di NX 1980 ini sudah disediakan program roughing untuk mesin-mesin rotary. Ya.
Jadi benar-benar seperti ini atau seperti ini, ya kita bisa buat program roughing-nya dari mulai roughing sudah di 4 aksis. Atau mungkin dulu kita harus lakukan OP1, OP2, misalkan kita kerjakan dengan 3 aksis, kemudian kita putar aksisnya, baru kita kerjakan roughing lagi dengan 3 aksis, kita putar lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau di NX1980 sudah kita bisa langsung gerakan simultan untuk X, Y, Z, dan untuk aksis A maupun B maupun ya mungkin A dan B ya. Nah, sampelnya seperti ini untuk rotary roughing. Jadi rotary roughing ini support untuk benda-benda yang silinder atau benda yang konik atau taper seperti ini. Ya, misalkan bendanya taper juga bisa support ya untuk rotary roughing. Kemudian cutter yang digunakan, kita bisa gunakan cutter bonus, bull nose, atau flat and mill. Yang baru, operation subtype-nya untuk rotary roughing ada di sini, bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama ini adalah benda-benda bentuk silinder. Bentuk silinder. Nah, kita tinggal definisikan aksis rotasinya, apakah Z, K, atau mungkin aksis yang lain juga bisa. Misalkan aksis rotasinya X atau Y, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cut type-nya, menggunakan defaultnya menggunakan follow path dan helical. Jika kita cutting, dia akan membuat toolpath seperti ini. Nah, di sini dia akan bergerak secara helical. Nah, kemudian apabila ketemu obstacle atau hambatan atau dinding di sini, nah dia akan berganti menjadi follow path secara otomatis. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Ada dinding di sini. Kemudian pocketingnya pun juga langsung dikerjakan. Kemudian kita juga bisa set supaya kemudian kita juga bisa set supaya dia tidak masuk ke sini atau mau masuk ke dalam pocketingnya seperti ini. Ya, misalkan kita set 0%, maka dia akan masuk sampai ke bottom of pocket. Tapi kalau kita mau tidak masuk, kita tinggal set di sini. Ya, berapa sih? Misalkan kita set 85% dari float, maka dari depth of cut, maka dia tidak akan masuk ke sini karena ketebalan atau kedalaman pocketnya kurang dari depth of cut di sini. Ya, kurang dari ini 85% dari depth of cut di sini. Maka dia tidak akan di-cutting di sini. Kemudian di multi rotary roughing ini kita juga bisa membatasi area kerja kita. Misalkan kita mau kerja hanya radius tertentu saja dari radius berapa sampai radius berapa. Nah, kita bisa batasi di sini. Apakah secara radiali atau secara aksiali atau secara radiali dan aksiali. Nah, ini seperti ini. Kalau aksial dan radial, maka kita bisa batasi baik itu dari aksialnya maupun dari radialnya. Seperti ini. Jadi mungkin hanya pocket sisi saja yang kita kerjakan dengan rotary roughing. Kita tinggal set radiali dan aksiali. Nah, kalau ini adalah aksiali, seperti ini ya. Kita set start distance-nya, kita set end distance-nya. Sama ini kita tinggal generate. Atau kita set radially, ya kita tinggal select dan kita bisa drag untuk menentukan berapa maksimum radiusnya maupun minimum radiusnya. Begitu pula untuk aksial juga kita bisa tinggal tarik-tarik saja atau kita tentukan nilainya di sini. Ini adalah aksiali, kita tinggal tarik-tarik saja.
Nah, kira-kira seperti ini untuk membatasi area area kerja dari roughing rotary. Kemudian kalau kita ingin smoothing juga ada optionnya, ya kita tinggal isi di sini, ya ini dalam inci. Ya. Misalkan di sini infill radiusnya 0,02, kemudian infill radiusnya 0,02, finalnya berapa. Kemudian juga ada pilihan untuk depth first maupun level first seperti roughing pada umumnya di NX. Ya, level first ya dia akan ganti-gantian antara pocket satu dan pocket yang lain sampai bareng untuk sampai ke depth of cut-nya. Nah, kemudian kalau benda kerjanya seperti ini ada juga pilihan untuk bottom up. Ya. Jadi pada saat sampai sini dia akan cutting sehingga ini menjadi bersih. Nah, berikutnya ini adalah rotary untuk conical. Nah, kalau kita mau kerjakan conical, di sini kita tinggal mengganti rotary depth mode-nya yang tadinya cylindrical menjadi conical. Nah, maka jika kita ganti rotary depth mode-nya dari cylindrical menjadi conical, maka kita akan bisa mengerjakan benda-benda yang konik seperti ini. Ya. Kita tinggal input berapa sih cone angle-nya dari benda kerja kita. Dia akan membuat toolpath seperti ini untuk rotary roughing berupa conical. Seperti ini. Nah, cone angle-nya minus 9 dihitung dari sini. Ini relatif dari ini aksis rotary-nya, kemudian ke bentuk konikalnya, bentuk koniknya. Berapa sih? Minus 9. Minus 9 karena clockwise gitu ya. Nanti akan bergerak seperti ini untuk konikal. Jadi pembuatan program-program rotary untuk roughing atau roughing untuk rotary itu bisa dilakukan di NX 1980 dengan jauh lebih mudah. Oke, nah berikutnya yang baru di NX 1953 ini adalah namanya 5 aksis guiding curve finishing. Ini sebenarnya dari satu operation saja. Dari satu operation saja. Yang pertama ini adalah tool axis interpolation. Nah, jadi dengan tool axis interpolation ini kita bisa menginterpolate atau bisa mengatur along both the drive and pattern direction. Jadi kita bisa mengatur dari arah U maupun dari arah V. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa sih tool axis interpolation ini di NX. Ya. Saya close dulu. Nah, ini bendanya. Yang pertama, ini adalah NX sebelum 1980. Tool axis-nya ada di sini, kemudian di parametric interpolate ini belum tersedia, hanya tersedia along drive dan across pattern, belum tersedia untuk UNV. Nah, kalau kalau kita gunakan along drive untuk control direction-nya, maka tool kita akan bergerak seperti ini. Nah, dia akan berosilasi ke kiri dan ke kanan seperti ini karena hanya along drive saja dia dikontrolnya, sehingga untuk cross drive-nya dia tidak terkontrol sehingga dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri, beroscilasi ke kanan dan ke kiri, sehingga surface mungkin bisa tidak begitu halus gitu ya. Nah, tetapi kalau di NX yang 1980 itu sudah tersedia untuk UNV control direction. Ya, sehingga kalau kita gunakan UNV, maka pergerakan cutter akan lebih halus, akan lebih smooth. Tidak berosilasi ke kanan dan ke kiri, sehingga surface quality akan menjadi jauh lebih bagus. Itu adalah guiding curve untuk UNV direction.
Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah multiple depth. Multiple depth itu ya seperti roughing ya. Jadi dia bisa beberapa depth of cut gitu ya. Jadi kita bisa create multiple cutting depth in one operation. Nah ini. Matikan. Saya coba hidden dulu mesinnya. Nah, bendanya kerja seperti ini. Kemudian di sini ada dua buah operation. Yang operation pertama ini tanpa multiple depth. Jadi kalau kita buka multi depth-nya saya uncheck ya, saya tidak centang sehingga dia hanya satu kali makan. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di tempat semakin ke pojok ya, semakin ke pojok semakin berat si cutternya, apalagi misalkan cutternya cutter kecil. Nah, cutter sebelumnya jauh lebih besar radiusnya sehingga cutter untuk cutting di pojokan sini akan menjadi semakin berat. Nah, dengan NX 1980 kita ada pilihan untuk menggunakan kita ada pilihan untuk menggunakan multi depth cut. Dengan multi depth cut ini, kita bisa tambahkan beberapa buah toolpath atau beberapa buah cutting gitu ya, sehingga dia berstep-step ke bawah sehingga pemakanan material akan di cutting sedikit demi sedikit alias kerja tool akan menjadi semakin ringan. Untuk multi depth cut ini kita juga bisa kombinasikan dengan menggunakan dengan menggunakan IPW atau 3D IPW seperti ini, sehingga di samping dengan multiple depth cut juga dia akan membaca material sisa dari pemakanan sebelumnya, sehingga dia tidak memakan angin tetapi dia menggunakan multiple depth. Nah, kira-kira seperti itu untuk multi depth cut di NX 1980. Kemudian yang berikutnya lagi ini adalah wall stock ya. Nah, wall stock ini kita bisa adjust atau kita bisa atur berapa sih stok dengan dinding. Nah, wall stock ini kita mengerjakan di floor ya. Jadi hal ini kita mengerjakan di floor. Nah, kita bisa adjust berapa sih stok dengan dinding sehingga dindingnya ini tidak kena proses pemakanan floornya. Kira-kira seperti itu sehingga cutter tidak terlalu berat karena dia menggesek dengan dinding. Nah, misalkan bendanya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau misalkan tanpa wall stock, ya. Nah, ini dengan wall stock, kemudian ini tanpa wall stock. Ya. Sehingga pada saat proses pengerjaan floor, dia akan mepet dengan dinding, tapi kalau kita kasih stok, ya tidak akan ada tambahan stok ke sini sehingga proses di sini akan tidak terlalu berat karena tidak menggesek ke dinding. Nah, ini tadi saya skip saja, kita skip saja, kita skip saja. Oke, nah berikutnya di NX 1980 ini ada namanya prime turning. Prime turning ini adalah kerjasama atau kolaborasi antara NX dengan Sunvic ya, Sunvic Koroman atau produsen dari cutting tool.
Nah, dengan menggunakan prime turning ini, proses pengerjaan bubut itu kalau biasanya kan kita mulai dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang gitu ya. Nah, kalau prime turning ini kita mulai dari belakang ke depan. Jadi kita cutting seperti ini. Jadi cuttingnya akan turun ke sini, ke belakang, turun lagi ke belakang, dan sampai ke finishing. Kemudian untuk proses finishingnya pun juga sama, ya kita turun dari belakang ke depan. Seperti ini ya. Sehingga productivity bisa 50% lebih tinggi dan tool life-nya bisa lebih awet. Nah, yang terakhir ini adalah bukan terakhir, masih ada lagi. Ini adalah Smart Machine Kit ya. Nah, dengan Smart Machine Kit ini kita bisa membuat modeling mesin kita yang kita punya sendiri itu dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat di NX 1980 ya. Misalkan kita punya di sini kita punya modeling mesin seperti ini ya. Nah, dengan Smart Machine Kit ini adalah di sini yang baru itu di 1980 ada Mesin Kit Wizard. Kita tinggal klik saja Mesin Kit Wizard. Nah, di Mesin Kit Wizard ini kita tinggal pilih tipenya. Apakah 2 aksis, 3 aksis, dual head milling, atau dual table atau head table dan lain sebagainya. Kita tinggal pilih di sini, misalkan di sini head ya, dual head. Kemudian nah di sini juga support untuk pembuatan mesin simulation atau simulasi mesin dengan menggunakan archive ya. Archive kit, archive file seperti itu. Kemudian yang berikutnya dia tinggal next saja. Kita tinggal select geometrinya. Misalkan mesin base-nya yang mana? Mesin base-nya yang ini ya. Kita tinggal select saja mesin base seperti ini. Kemudian ya slide-nya yang mana? Misalkan slide-nya yang ini misalkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya kita tinggal select junction-nya, kemudian kita definisi aksis-aksisnya, ya slide-nya yang mana aksisnya, exit-nya yang mana aksisnya. Kemudian kinematic chain-nya pun kita tinggal select, configuration axis-nya kita tinggal select, kemudian mesin, nah kira-kira seperti ini kita bisa lihat. Nah, akan seperti ini akan muncul semua. Kemudian sampai ke CSI-nya pun akan kita bisa gunakan di sini. Kita pakai kontrol apa, Fanuc kah, Puma kah, dan sebagainya. Kemudian kita tinggal finish. Dan kita sudah mempunyai ASV atau mesin simulation yang kita inginkan atau mesin kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya untuk NX 1980 ini ada namanya automatic holder creation ya. Jadi kalau di NX yang sebelumnya untuk membuat holder itu mungkin kita bisa retrieve dari holder library misalkan. Atau kita bisa tentukan holder kita sendiri dengan menginput berapa sih diameternya, berapa panjangnya, berapa kon radiusnya gitu kan. Nah, di NX yang baru 1980 kita bisa menggunakan 3D holder dari vendor misalkan. Vendor punya 3D holder step misalkan. Nah, kita bisa gunakan 3D holder itu untuk membuat holder kita sendiri dari 3D model yang diberikan oleh vendor. Misal, nah ini adalah ada apa namanya 3D model sebuah holder. Nah, kita bisa buat itu sebagai holder yang kita mau buat. Misalkan ini diameternya 5,6 misalkan. Nah, ini toolnya. Kita buat seperti buat tool biasa. Kemudian kita tinggal pilih di sini holder. Nah, ini yang baru
NX yang 1980 sudah ada pilihan untuk solid body. Ya, kita tinggal select saja body holdernya yang tadi kita dapat dari vendor holder atau kita dapat dari internet mungkin. Tinggal kemudian yang berikutnya kita tinggal ekstrak saja. Sorry, ini diameternya 5,6. Nah, mungkin panjangnya saya kurangi. Panjang bautnya 20. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tinggal ekstrak saja dan dia akan masuk ke sini semua parameter-parameter dari holdernya. Nah, kemudian holder ini pun bisa kita simpan juga ke library-nya kita. Seperti itu. Misalkan ini kita simpan ke library. Nah, untuk tool berikutnya kita tinggal retrieve saja dari holder yang tadi kita simpan sebagai library-nya kita. Ini adalah automatic tool holder creation. Jadi kita bisa dengan mudah membuat bentukan holder dari 3D model yang tersedia di NX. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tolerance class for tool. Jadi untuk tool-tool rimmer, kemudian boring bar, itu kita bisa tambahkan toleransi di sini. Ya, misalkan rimmernya H7 atau boring barnya H6 misalkan. Nah, kita bisa input toleransinya di sini. Sehingga nanti pada saat kita bikin program dengan feature based machining atau FBM, maka untuk lubang-lubang yang ada spesifikasi rimmer atau harus dikerjakan dengan rimmer, dia akan lebih presisi untuk pemanggilan tool-tool yang tadi dengan menggunakan H7 atau H6 atau apapun itu untuk tolerance class-nya. Oke, itu adalah presentasi dari saya untuk apa saja sih yang baru di NX 1953 dan 1980. Nah, sekarang kita akan buka pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mungkin bisa dibantu sama Mas Chandra. Apa sih yang apa pertanyaannya apa aja ya? Silakan bapak-bapak. Ini ada yang di kolom chat, Pak Anto. Kolom chat, Ria, Pak Amiruddin ya. Pak Amiruddin, untuk pattern manufacturing, kalau modelingnya nggak ada bentuk pattern, bisa nggak? Misalkan programnya ada yang di pattern modelingnya polos, bisa Pak. Jadi kalau tadi belum ada patternnya, saya buka di NX saja ya. Nah, misalkan ini belum ada patternnya, kita bisa patternkan itu dengan menggunakan ini. Kita bisa patternkan, misalkan kita rectangular array. Nah, ini kan rectangular array. Nah, kita tinggal specify dari mana, kemudian array origin point, numbernya berapa ke arah X, numbernya berapa ke arah Y, offsetnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, bisa Pak, dengan itu Pak. Kalau misalkan ini belum ada patternnya atau kita gunakan NX 1953 ke bawah, misalkan NX 12, ini belum ada yang tadi pattern. Kita bisa gunakan pattern yang ini Pak. Itu Pak Amiruddin, apakah sudah terjawab? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Di Q&A masih kosong ya. Silahkan Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang ingin bertanya untuk apa saja sih yang baru di NX 1953 dan 1980 yang tadi kita presentasikan. Oh ini, dari Pak Yohanes Pramono. Ya, untuk program deburring, apakah hanya untuk sharp edge saja? Oh ya, atau yang berlaku juga untuk hole yang sudah ada chamfernya? Ya Pak Pramono, makasih Pak untuk pertanyaannya.
Jadi untuk program chambering tidak hanya untuk sub edge saja, Pak. Jadi misalkan sudah ada modeling, sudah ada deburnya atau sudah ada chambernya, itu bisa juga dibikin program chambernya, Pak. Misalkan. Oh, ini belum ada. Oh, ya, misalkan ini saya chamber ya, misalkan ini saya chamber. Salah satu ini saya chamber. Ya. Nah, misalkan ini saya chamber 1 mili di sini. Nah, di sini saya chamber 1 mili. Chamber size-nya ya mungkin karena udah ada 1 mili yang saya kayak 1,15. Ya. Bisa Pak ya. Jadi misalkan belum ada ini juga bisa bikin chambernya Pak. Ya, dari Pak Yuda Hernanda. Untuk multi aksis deburring, mudah harus chamber dulu atau tidak perlu karena planar deburring itu bisa Pak. Jadi mau di chamber dulu bisa atau nggak di chamber juga bisa. Kemudian untuk holder creation, apakah bisa menggambar sendiri modelnya tanpa harus terima model? Bisa, Pak. Jadi misalkan Bapak bikin 3D-nya, kemudian itu 3D itu dibuat ininya, apa namanya, modelnya, holdernya di CAM tadi. Yep. Pak. Tidak harus dari vendor, Pak. Mungkin ada lagi yang lain, Pak. Saya ada videonya. Untuk sampling tadi ya, ini ada 2 pertanyaan, saya akan open videonya. Nah, ini Pak, kelihatan nggak Pak video saya? Ini planar deburring yang tadi, ini tanpa chamber. Ini tanpa chamber sebelumnya ya. Nah, nanti akan ditunjukkan yang sudah ada chamber juga. Nih, dengan menggunakan chamber mill atau ball mill. Nah, ini yang sudah dimodel, yang sudah ada model chambernya maupun unmodel pun juga bisa dikerjakan dengan planar deburring tadi. Ini yang unmodel, ya belum di chamber atau belum ada modeling chambernya. Ya, tinggal tentukan berapa z offsetnya di sini. Ya, dari sini ke sini berapa? 2,5 misalkan. Kemudian chamber size-nya berapa? Di sini lebar dari chamber kita. Kemudian kalau kita mau cut area tertentu, kita tinggal spesify saja di sini. Ya, di sini di chamber ke semuanya.
Nah, kemudian di sini ada yang model, yang sudah ada model chambernya. Nah, cuman mungkin sedikit lebih beda dengan yang unmodel ya di sini. Karena kan kalau misalkan kita samain, di sini belum kemakan gitu kan, tapi di sini udah kena di cutting. Jadi mungkin kita bedakan operationnya antara yang sudah di model sama yang belum di chamber di modelingnya. Nah, di sini kalau kita mau cek geometri. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Pramono sama berarti ada pertanyaan dari Pak Pramono sama Pak Yuda ya, sama Pak Yuda. Ya, tuh. Mungkin ada lagi. Ya, Pak Pajar. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, silakan, Pak. Apabila kami telah memiliki modul untuk pembuatan impeller pada NX 1899, apakah dapat digunakan pula pada bisa, Pak? Bisa, Pak. Ini beda versi, tetapi license-nya atau modul-modulnya tetap based on license-nya Bapak. Jadi bisa digunakan untuk seri yang lebih tinggi, Pak. Tidak perlu setup apa-apa lagi, cuman install aja, Pak. Cuman nanti license-nya juga harus di-upgrade ya. License-nya nanti kita cek lagi license-nya Bapak apakah masih menggunakan 899 atau sudah 1980. Kalau misalkan ternyata masih license yang 899, kita tinggal mintakan ke Siemens badan itu free selama dalam masa maintenance, Pak. Itu Pak Fajar. Apakah sudah terjawab? Oke, kemudian kalau sudah, ini ada Pak Amiruddin. Multiple depth of cut bisa nggak otomatis? Misalkan pas dibentuk radius, depth of cut-nya kecil, tapi bentuk lurus atau taper. Kalau multiple depth hanya satu opsi, Pak. Jadi dia flat semuanya. Jadi misalkan apa namanya pas bentuk radius kecil tapi lurus ini masih flat Pak, masih increment aja. Cuma nanti kalau misalkan butuh enhancement saya akan coba tanya ke Siemens Pak, nanti saya kabarin lagi ke Pak Amir ya. Tapi masih flat Pak. Sebentar saya cek ya. Ya, multiple depth itu multiple depth. Sama-sama Pak. Ya, ini ya Pak, hanya ada dua pilihan di sini yaitu increment berapa turunnya atau pas jadi berapa kali lewat itu aja Pak. Cuman kalau dimodif mungkin bagian radius dan corner itu sedikit beda belum bisa Pak untuk 1980 ini mungkin di versi enhancement yang versi berikutnya lagi Pak Amiruddin. Sama-sama Pak Amir. Oke, Bapak-Bapak, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya banyak yang ini nih, banyak yang nanya nih. Berarti apa namanya cukup ini ya, cukup menarik untuk diikuti, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Silahkan, Pak. Oke, kalau nggak ada, oke baik Pak, kita close saja webinar kali ini, Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kami.
Jika masih nanti next-nya ada yang ingin ditanyakan untuk 1980 atau 1953 atau mungkin versi-versi yang sebelumnya, Bapak bisa kontak kita, ya. Bapak bisa email ke saya atau bisa WhatsApp ke saya, ya. Atau mungkin nanti butuh dipresentasikan lagi ke Bapak untuk privately, untuk apa sih yang baru di NECAT maupun CAM, Bapak bisa juga kontak ke kami, Pak. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.